Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kiki 02 Official. Kali ini kita akan bahas Nabi Muhammad SAW jadi imam sholat bagi para rasul dan bertemu bidadari. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Perjalanan Isra Mi'raj berikutnya, Nabi Muhammad SAW bertemu para nabi dan menjadi imam sholat bagi mereka. Berikut kisahnya. Mungkin dalam perjalanan Rasulullah SAW beberapa kali berjumpa dengan sekelompok hamba-hamba Allah. Mereka berkata, "Assalamualaikum wahai Nabi terakhir. Assalamualaikum wahai Nabi yang setelahnya adalah hari kebangkitan." Maka Jibril berkata pada Nabi Muhammad SAW, "Jawablah salam mereka." Maka Nabi menjawab salam mereka dan bertanya, "Siapa mereka wahai Jibril?" Jibril alaihissalam menjawab, "Mereka adalah Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Isa alaihissalam." Nabi SAW melewati Nabi Musa alaihissalam yang sedang sholat di kuburnya, yang terletak di Bukit Pasir Merah atau Gunung Nebo. Postur tubuhnya, tinggi badannya, lurus rambutnya, kecoklatan kulitnya, serta laki-laki dari suku Sanoah. Dalam sholatnya, Nabi Musa berkata dengan suara yang sangat lantang, "Engkau ya Allah memuliakannya, dan Engkau ya Allah yang mengutamakannya." Maka Nabi Muhammad SAW mengucapkan salam, dan Nabi Musa menjawab salamnya dan berkata, "Siapa ini bersama engkau wahai Jibril?" Dia menjawab, "Ini Ahmad." Maka Musa berkata, "Selamat datang Nabi dari bangsa Arab yang memberikan nasihat kepada umatnya." Dan kemudian Nabi Musa mendoakan Nabi Muhammad dengan keberkahan. Nabi Musa berkata kepada Nabi Muhammad, "Mintalah kepada Allah kemudahan untuk umatmu." Kemudian mereka meneruskan perjalanan. Di perjalanan Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Jibril, "Siapa hamba mulia tadi wahai Jibril?" Dia menjawab, "Itu saudaramu, Nabi Musa bin Imran." Nabi bertanya, "Terhadap siapa ia berani mengangkat suaranya dengan lantang dan tegas?" Jibril menjawab, "Kepada Tuhannya." Jibril berkata lagi, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memaklumi ketegasannya." Kemudian di perjalanan Nabi melewati pohon yang sangat besar sekali. Di bawah pohon itu ada suara lelaki yang sangat berwibawa bersama anak keluarganya, dan Nabi melihat lampu dan cahaya yang sangat terang. Rasulullah SAW bertanya, "Siapa itu wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Beliau adalah ayahmu, Nabi Ibrahim alaihissalam." Kemudian keduanya saling bertukar salam. Lalu Nabi Ibrahim bertanya kepada Jibril, "Siapa ini wahai Jibril?" "Ini adalah putramu Ahmad." Maka Nabi Ibrahim berkata, "Selamat datang wahai Nabi dari bangsa Arab yang menyampaikan risalah Tuhannya dan memberi nasihat kepada umatnya. Wahai anakku, sesungguhnya engkau akan bertemu dengan Tuhanmu malam ini, dan sesungguhnya umatmu adalah umat yang terakhir dan paling lemah. Jikalau engkau bisa menjadikan seluruh permohonanmu atau sebagian besar permohonanmu kepada Tuhanmu untuk umatmu, maka lakukanlah." Kemudian Nabi Ibrahim mendoakan Nabi Muhammad SAW dengan keberkahan. Nabi SAW melanjutkan perjalanan bersama Jibril hingga sampai di lembah yang berada di kota Baitul Maqdis.
Di sana itu terlihatlah neraka jahanam yang terbentang seperti permadani. Kemudian Nabi melanjutkan perjalanan bersama Jibril hingga sampai ke Baitul Maqdis dan memasukinya dari pintu kanan. Kemudian Nabi turun dari Buraq dan diikatkan di pintu masjid. Pada kaitan yang sama ketika Nabi sebelumnya mengaitkan tunggangan mereka. Di dalam riwayat lain bahwa Jibril mendekati batu dan meletakkan jarinya kepada batu itu sampai tembus berlubang, dan kemudian Buraq dikaitkan di lubang tersebut. Rasulullah SAW memasuki masjid di pintu yang matahari dan bulan condong ke arahnya. Kemudian Nabi dan Jibril sholat 2 rakaat, dan tidak menunggu lama berkumpullah manusia yang sangat banyak. Yang telah mereka ada yang sedang sholat berdiri, ada yang ruku, dan ada yang sujud. Kemudian azan dan iqamah dikumandangkan. Maka berdiri berbaris menunggu siapa yang akan mengimami mereka. Lalu Jibril menggandeng tangan Rasulullah SAW dan menuntunnya ke bagian depan. Nabi mendirikan sholat 2 rakaat sebagai imam bersama mereka. Diriwayatkan dari Kham bahwa Jibril mengumandangkan azan, dan turunlah malaikat dari langit, dan Allah mengumpulkan rasul-rasulnya dan para nabi. Nabi Muhammad SAW menjadi imam bagi para rasul, nabi, dan malaikat setelah selesai sholat. Jibril bertanya, "Wahai Muhammad, apakah engkau tahu siapa mereka yang sholat di belakangmu?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Tidak." Jibril berkata, "Mereka adalah seluruh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah." Dituliskan di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan disahihkan oleh Imam Al-Baihaqi. Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan para arwah nabi dan rasul. Kemudian mereka memuji kepada Allah. Berkata Nabi Ibrahim alaihissalam, "Segala puji bagi Allah menjadikanku sebagai khalilnya dan memberiku kerajaan yang agung, dan menjadikanku laksana umat yang kembali kepada Allah, dan menjadikanku panutan yang diikuti, dan telah menyelamatkanku dari api sehingga menjadikannya bagiku dingin dan penuh kedamaian." Nabi Musa alaihissalam memuji kepada Allah, "Segala puji bagi Allah yang telah berfirman kepadaku secara langsung dan menjadi kehancuran Fir'aun dan keselamatan bagi Bani Israel, karena sebab perjuangan tanganku dan menjadikan sekelompok dari umatku sebagai petunjuk dan kebenaran. Dan dengan kebenaran mereka berbuat adil." Giliran Nabi Daud alaihissalam memanjatkan pujian kepada Allah, "Segala puji bagi Allah yang menjadikan untukku kerajaan yang agung, melunakkan besi dan menundukkan untukku gunung-gunung yang bertasbih dan juga burung, dan memberikanku hikmah dan fasrul kitab." Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam menyampaikan pujian kepada Allah, "Segala puji bagi Allah yang menunjukkan untukku angin, menunjukkan kepadaku setan-setan. Mereka bekerja untukku. Apa yang aku mau dari membangun gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung, dan piring-piring seperti kolam, dan periuk-periuk yang kokoh, mengajariku bahasa burung, dan memberikanku segala macam kemuliaan, dan menunjukkan kepadaku tentara setan dan burung, memuliakanku dari segala hamba-hambanya yang beriman, dan memberikan kepadaku kerajaan yang agung yang tidak pantas untuk seorang pun setelahku, dan menjadikan kerajaanku bersih, tidak ada isap dan hukuman." Lalu Nabi Isa bin Maryam alaihissalam pun memuji Allah, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikanku sebagai kalimatnya, sebagai tanda kebesarannya, dan menjadikan perumpamaanku seperti Nabi Adam. Allah menciptakannya dari tanah, dan Allah katakan, jadilah, maka jadilah ia. Dan segala puji bagi Allah telah mengajarkanku ilmu Alkitab, hikmah, Taurat, dan Injil, dan menjadikanku penyembuh penyakit buta dari lahir, dan penyakit belang. Aku mampu menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Allah mengangkatku, menyucikanku, dan melindungi aku
dan ibuku dari syaitan yang terkutuk. Maka tidak ada celah bagi syaitan untuk mengganggu kami. Setelah para nabi dan rasul alaihi salam memuji kepada Allah dengan pujian yang indah atas anugerah yang Allah khususkan untuk mereka, tibalah giliran Al-Mustafa Nabi Muhammad SAW menyampaikan pujian kepada Allah. Kalian semua telah memuji Allah, dan aku pun akan memuji Allah atas karunia yang Allah khususkan kepadaku. Memulainya dengan mengucapkan, segala puji bagi Allah yang telah mengutusku sebagai rahmat untuk alam semesta dan menyeluruh ke seluruh manusia, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, menurunkan kepadaku Al-Quran yang di dalamnya terdapat penjelasan tentang segala sesuatu, menjadikan umatku sebaik-baik umat yang pernah ada, menjadikan umatku sebagai umat moderat, dan menjadikan umatku sebagai golongan awal masuk surga dan golongan akhir yang lahir ke muka bumi. Segala puji bagi Allah yang telah melapangkan dadaku, menghapus dari dosa-dosaku, meninggikan sebutanku, dan yang menjadikanku pembuka dan penutup. Maka berkatalah Ibrahim, dengan semua ini Nabi Muhammad SAW mengungguli kalian, wahai para nabi. Sahabat pencari syafaat, para nabi dan rasul saling berbicara dan berdiskusi tentang perkara hari kiamat. Mereka pun bertanya kepada Nabi Ibrahim, dan beliau menjawab, saya tidak tahu menahu tentang waktu dan saatnya. Lalu mereka bertanya kepada Nabi Musa. Beliau menjawab, aku tidak tahu menahu tentang waktu dan saatnya. Mereka pun bertanya kepada Nabi Isa, dan beliau menjawab, adapun waktu terjadinya sungguh tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Dan dari apa yang telah sampai kepadaku bahwasanya ketika Dajjal keluar dan aku membawa 2 bilah pedang, ketika Dajjal melihatku, ia meleleh seperti melelehnya timah, dan Allah akan membinasakannya ketika ia melihatku. Sehingga pada saat itu bebatuan pun akan berkata, wahai muslim, di bawah aku ada seorang kafir bersembunyi, maka kemarilah dan bunuhlah ia, dan Allah akan membinasakan mereka semua. Kemudian kembalilah para manusia ke tempat masing-masing. Dan pada saat itu keluarlah Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun berbondong-bondong dari tempat-tempat yang tinggi memasuki kota-kota. Tidaklah mereka datang ke suatu tempat kecuali mereka hancurkan dan bumi hanguskan, dan mereka tidak melewati air kecuali mereka meminumnya hingga habis. Sehingga seluruh manusia mengadu kepadaku, lalu aku pun berdoa kepada Allah, dan Allah kemudian hancurkan mereka dan binasakan mereka semua sampai bumi menjadi busuk karena bau bangkai busuk mereka. Kemudian Allah pun turunkan hujan lebat yang membawa bangkai mereka sampai ke laut. Dan dari apa yang sampai kepadaku bahwa jika hal itu semua sudah terjadi, maka waktu kedatangan hari kiamat hanya tinggal seperti keluarga yang menunggu perempuan hamil tua, tidak tahu kapan mengagetkan mereka dengan kelahirannya di malam atau di siang hari. Peristiwa agung berikutnya, Nabi Muhammad SAW merasakan dahaga yang amat sangat. Maka Jibril pun datang dengan gelas berisi arak dan gelas berisi susu. Maka Nabi SAW memilih susu. Jibril berkata kepadanya, engkau memilih fitrah, kesucian. Jikalau engkau memilih arak, maka umatmu akan menyimpang, dan tidak ada yang mengikutimu melainkan sedikit. Di dalam riwayat lain, gelas tersebut ada 3, yang ketiga di dalamnya berisi air. Jibril berkata kepadanya, kalau engkau meminumnya, maka umatmu akan tenggelam. Riwayat lain menyebutkan yang ketiga itu berisi madu, pengganti dari air. Kemudian Rasulullah SAW melihat di samping kiri sahrok para bidadari. Di surga Nabi memberi salam kepada mereka. Lalu para bidadari surga menjawab salamnya. Beliau menyapa mereka dan mereka menyambut sapaan Rasulullah SAW.